Pagi ini kita akan mempelajari tentang metode pendekatan geografi. Jadi ini lanjutan dari minggu kemarin ya, ini minggu kedua kita. Oke, sebelum belajar, untuk mempelajari metode pendekatan geografi ini, ada baiknya kita untuk berdoa masing-masing ya, menurut kepercayaan masing-masing. Supaya ilmu yang kita dapat dari pembelajaran hari ini bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari dan bermanfaat untuk kita buat ke depannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang metode. Jadi gimana nih cara kita memahaminya gitu kan. Jadi kita akan mencoba untuk belajar memahami apa sih metode pendekatan geografi itu gitu. Jadi saya akan coba membahas dengan cara sederhana supaya kita dapat memahaminya juga dengan cara lebih mudah gitu kan. Jadi apa sih yang dinamakan dengan pendekatan geografi itu? Kita seringkali kita bingung gitu ya. Pendekatan geografi itu sebetulnya cara pandang geografi dalam melihat, mempelajari, mengkaji atau menganalisa sebuah fenomena geosfer gitu. Jadi pendekatan geografi itu cara pandang kita gitu, cara pandang geografi dalam mempelajari fenomena geosfer itu gitu. Tiap ilmu itu punya cara pandang masing-masing gitu. Nah, geografi kan punya 3 gitu. Kalau misalkan ilmu lainnya ekonomi, ilmu matematika, sosiologi, biologi, tentu mereka juga mempunyai cara pandangnya masing-masing gitu. Jadi kita ini geografi mempunyai 3 cara pandangan gitu. Jadi pendekatan itulah yang dinamakan cara pandangnya. Apa saja sih cara pandang yang digunakan geografi gitu kan? Setiap ilmu mempunyai objek studi. Nah, geografi apa saja sih objek material formalnya gitu. Nah, objek materialnya itu yang geosfer gitu. Yang materikan segala sesuatu yang bisa dilihat, dirasa, diraba dengan panca indera, yaitu itulah materi gitu. Jadi ada atmosfer, hidrosfer, litosfer, ada biosfer gitu. Semua kejadian yang ada di lapisan-lapisan bumi tersebut gitu. Itulah yang namanya objek materialnya gitu. Yang bisa dilihat kan, hewan, terus batuan, tanah, manusia gitu, awan, terus matahari gitu. Pendekatan itu objek formal gitu. Jadi nama lain dari objek formal itu adalah pendekatan. Pendekatan sebuah ilmu. Nah, geografi itu punya 3 tadi yang saya bilang di awal, yaitu keruangan, kelingkungan, kewilayahan. Tapi di sini saya akan membawakan 5. Jadi tambahannya itu ada sistem sama historis gitu. Nanti kita akan bahas satu-satu. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung apa sih objek formal itu gitu, pendekatan geografi untuk mengkaji fenomena geosfer yang ada di objek material gitu. Baik, kita jelasin satu persatu ya. Pendekatan keruangan. Jadi pendekatan keruangan adalah pendekatan khas geografi melihat sebuah fenomena dari sudut keruangan yang meliputi lokasi, sebaran, interaksi, variabel alami dalam ruang. Gitu. Jadi inilah pengertian dari pendekatan keruangan. Jadi gimana sih caranya melihat seperti kayak gunung meletus ya, gunung Merapi meletus maksudnya. Jadi gunung Merapi meletus itu diakibatkan oleh siapa coba? Pasti kan oleh dorongan magma kan? Itulah yang namanya faktor alami. Jadi kalau kita sambungkan dengan pendekatan keruangan, jadi di ruang tersebut ada magma yang naik, terus menekankan untuk gunung Merapi tadi meletus gitu. Itu yang namanya alami gitu. Jadi kenapa dengan kejadian alami? Itulah yang kejadian alaminya gitu, itu umumnya gitu, itu faktor keruangannya dari gunung Merapi gitu. Terus faktor keruangannya itu kenapa ada hujan di Jakarta gitu. Jadi gunung api meletus itu alami gitu. Jadi memang karena kejadian alamiah lah pokoknya gitu, memang umum gitu kan. Itu faktor keruangan. Jadi faktor keruangannya itu kenapa ada hujan di Jakarta? Karena ada angin muson barat yang membawa uap air dari Samudra Hindia gitu kan, sehingga awannya itu sampai ke Jakarta gitu, terus hujan gitu. Itu pendekatan keruangan karena memang mekanismenya itu seperti itu gitu, nggak ada gangguan sama sekali dari manusia, memang alami dari alam gitu kan, memang itulah keruangan gitu. Kemudian pendekatan ke lingkungan. Yang selanjutnya adalah pendekatan ekologi atau lingkungan, yaitu pendekatan yang menekankan pada hubungan timbal balik, interaksi antara manusia atau makhluk hidup lainnya dengan lingkungan alam. Jadi antara interaksi itu antara organisme dengan lingkungan alam menimbulkan sesuatu objek atau peristiwa atau gejala. Jadi adanya interaksi antara organisme dengan lingkungan alam menimbulkan suatu objek atau peristiwa
atau gejala juga, itulah yang dimaksud dengan pendekatan ekologi atau pendekatan lingkungan. Jadi contohnya itu adalah illegal logging. Illegal logging adalah pencurian kayu hutan, gitu. Terus ada peristiwa masuknya sekawanan gajah. Jadi illegal logging ini akan menyebabkan tanah longsor dan banjir, gitu. Jadi suatu banjir itu perlu kalian ketahui bisa dikaji secara pendekatan keruangan, ekologi, ataupun nanti kompleks wilayah. Banjir yang saya contohkan di sini menegaskan adalah banjir yang terjadi karena illegal logging tadi, gitu. Atau penebangan kayu hutan yang secara tidak stabil. Kemudian contoh yang kedua ada peristiwa masuknya sekawanan gajah ke permukiman warga. Di contohnya itu di Sumatera, gitu, karena habitatnya tuh udah rusak, gitu. Kenapa ini termasuk pendekatan ekologi? Jadi kan kita bertanya gitu, gimana peran manusia, gitu. Karena manusialah yang merusak habitat sekawanan gajah itu. Sehingga fenomena sekawanan gajah masuk ke permukiman itu masih dalam pendekatan ekologi. Adalah pendekatan wilayahan atau pendekatan regional, ini sama aja gitu kan. Jadi pendekatan yang mengkaji objek fenomena masalah dengan melibatkan atau membandingkan beberapa wilayah yang lain memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi dia punya khas gitu karakteristiknya. Jadi pendekatan ini adalah gabungan dari pendekatan keruangan dan pendekatan kelingkungan atau ekologi yang tadi gitu. Jadi contohnya supaya kita paham gitu kan, saya berikan contoh gitu. Tadi di pendekatan kelingkungan tadi ada contoh banjir, ya kan? Jadi di sini juga ada contoh banjir. Banjir yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya, di samping karena padanya pemukiman penduduk dan buruknya sistem drainase, juga disebabkan hujan deras di daerah Bogor dan Cianjur. Nah, perlu diketahui contoh di sini adalah melibatkan banyak daerah dan juga tata drainase di berbagai daerah. Jadi kalau di Jakarta itu permasalahannya itu di kompleks di daerah khasnya Jakarta ya, Bogor, Cianjur gitu kan. Maka ini termasuk pendekatan kewilayahan. Jadi ketika contoh yang kedua itu perencanaan pemukiman transmigrasi. Ini juga kompleks wilayah ya. Kenapa? Karena melibatkan daerah asal transmigran itu dan tujuan. Nah, contoh misalkan kita lihat kasus kemacetan Jakarta gitu kan. Gimana cara pendekatan kompleks wilayah dalam kemacetan Jakarta itu kan? Itu Jakarta macet, kira-kira orang-orang mobil-mobil gitu, motor dari masyarakat Jakarta asli atau bukan ya? Kan beda. Kebanyakan para pekerja di Jakarta asalnya itu kan dari Bogor, Bekasi, Tangerang gitu, dan dari daerah sekitar. Artinya campur tangan juga dari daerah-daerah lain gitu. Itu adalah kewilayahan. Itulah faktor kewilayahan atau regional. Jadi orang-orang yang di Bogor, Tangerang, Bekasi itu campur tangan campur tangan dengan orang yang ada di Jakarta gitu. Jadi mereka juga ikut serta gitu di sana. Itu cara memahami contoh kompleks wilayah atau regional. Terus ada juga contoh selanjutnya. Misal Jakarta ini adalah dataran rendah. Terus manusia juga terlalu padat di sana gitu, buang sampah sembarangan, terus sungainya jadi macet, banjir. Jadi fenomena banjir itu termasuk dalam kompleks wilayah gitu. Karena banjir itu ya karena dibuat sama manusia sendiri itu gitu, masyarakat yang ada di sekitar Jakarta gitu. Itu contoh sederhananya. Saya akan mengambil contoh secara sederhana lagi, bagaimana menjelaskan tentang pendekatan regional ini gitu. Contoh, ambil sampel aja, kamu tuh berimajinasi sedang berada di ruang kelas. Ketika kamu datang ke ruang kelas itu, kira-kira elemen apa atau variabel apa yang ada di ruang kelas itu ya. Terus kita bisa disebutkan kan, pasti ada kursi, ada meja, ada papan tulis, ada idol gitu. Itu adalah elemen-elemen pembentuk kelas kita gitu, supaya hidup di kelasnya gitu. Terus kan ada apa aja gitu di dalamnya gitu. Jadi itulah faktor keluar. Jadi itu faktor keruangan ya kan. Kemudian kalau ke lingkungan tuh gimana? Kalau misalnya kamu udah di dalam kelas nih, terus kamu makan minum, makan buang sampah sembarangan, sehingga ada bekas gitu. Jadi kamu faktornya. Nah itu termasuk dalam pendekatan ke lingkungan gitu. Karena kamu sudah mengotori keruangan di situ gitu kan. Karena aktivitas kamu, itulah yang dinamakan faktor ke lingkungan, interaksi kamu gitu. Terus ada juga teman kamu kelas sebelah datang ke kelas kamu gitu, kemudian membuat
seisi ruangan kelas kamu itu jadinya berantakan gitu kan. Artinya kan ada ada organisme lain yang sesuatu dari daerah lain yang datang ke kelas kamu sehingga mengganggu ruang kelas kamu sendiri gitu. Itu nama pendekatan kompleks wilayah. Ya kan tadinya tuh sebelum ada teman kamu datang, ruang kelas itu kan aman gitu kan, karena cuma kamu sendiri. Kemudian datang teman kamu sebelah itu, buka pintu terus bikin kerusuhan, bikin keributan gitu, terus disolakin kayak gitu kan. Terus itu yang dinamakan pendekatan kewilayahan, karena ada sesuatu dari daerah lain yang membuat pengaruh gitu. Bisa ya kita untuk memahami ini gitu. Itulah perbedaan pendekatan keruangan, kewilayahan, dan kelingkungan. Pendekatan historis. Jadi pendekatan historis ini adalah pengertiannya itu adalah suatu pendekatan yang menganalisis gejala dan masalah geografi berdasarkan proses kronologi serta memprediksi proses gejala dan masalah tersebut pada masa yang akan datang. Jadi di pendekatan historis ini kita lebih fokus ke bagaimana sih fenomena yang akan terjadi di kedepannya gitu, terus prosesnya itu bagaimana gitu, kronologi itu bagaimana. Jadi kita bisa melihat dari pendekatan historis ini gitu. Karena gimana ya? Contoh ya. Perkembangan kota dengan menggunakan bantuan peta dapat diketahui perkembangan suatu wilayah dari waktu ke waktu. Jadi kita bisa tahu gitu perkembangan kota misalnya kan, kota Lansa nih tahun 1990 misalnya, itu bagaimana perkembangannya gitu kan. Bisa kita lihat dari pendekatan historis ini. Nah, kalau misalnya kita mau bedakan pendekatan kota Lansa ini di tahun 1990 tadi sampai di tahun 2020 ini gitu kan, itu kita bisa melihat dari pendekatan historis ini gitu. Jadi pendekatan historis ini pendekatan historis inilah yang bisa membantu kita untuk cara kita mengetahui bagaimana perkembangan suatu kota atau bagaimana perkembangan misalnya perkembangan soal pertumbuhannya gunung gitu misalnya kan, karena gunung itu cuma bilang yang besar gitu, walaupun dia per tahunnya itu hanya beberapa senti aja gitu. Oke, selanjutnya ini terakhir ya, yaitu pendekatan sistem. Jadi pendekatan sistem itu pengertiannya adalah suatu pendekatan dengan menggunakan cara berpikir sintetik yang diterapkan pada suatu gejala dan masalah dalam sistem keuangan. Oke, jadi pendekatan sistem itu akan saya bacakan ya pengertiannya dari buku kelas 10 gitu, buku biografi SMA kelas 10. Jadi di sini bilang pendekatan sistem itu memiliki pengertian kuantitatif yang luas. Konsep sistem ini dapat diterapkan kepada rangkaian gejala, dapat diterapkan kepada alat atau pesawat elektronik, dapat diterapkan kepada susunan jasmani manusia. Kriteria utama dari suatu sistem bahwa komponen atau subsistem yang membentuk sistem tersebut harus membentuk suatu rangkaian atau kesatuan yang tidak terpisahkan. Pada suatu sistem, rangkaian komponen itu nilainya lebih tinggi daripada komponen yang terpisah-pisah. Pendekatan sistem merupakan metode berpikir sintetik yang diterapkan pada masalah yang merupakan suatu sistem. Sedangkan yang dimaksud dengan mode berpikir sintetik yaitu mode berpikir yang didasarkan atas doktrin ekspansionisme. Doktrin ekspansionisme adalah cara meninjau suatu benda atau suatu hal sebagai bagian dari keseluruhan yang besar. Gejala yang berkaitan dengan gejala yang menjadi sorotan utama tadi dapat diterapkan sebagai subsistem dari gejala-gejala utamanya. Pendekatan dan penelaahan gejala geografi utama dalam subsistemnya ditinjau sebagai suatu kebulatan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Sebagai ilustrasi, misalnya kita menelaah suatu jenis pertanian yang kita tetapkan sebagai suatu sistem. Jika pertanian kita tetapkan sebagai satu sistem, gejala-gejala yang berhubungan dengan pertanian tadi kita terapkan sebagai subsistemnya. Contoh, tanah dengan kesuburannya, keadaan hidrografi dengan distribusi dan fluktuasi airnya, cuaca dengan segala unsur dan perubahannya, manusia dengan segala aktivitasnya, teknologi dengan segala perlengkapannya, dan lain-lain. Pendekatan sistem seperti di atas dapat diterapkan pada sistem keuangan industri, pemukiman, perkotaan, pelabuhan, jaringan komunikasi, transportasi, dan lain-lainnya. Oke. Jadi itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Jika berakhirnya pelajaran ini, saya berharap bahwasanya pelajaran yang kita terapkan pada hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari dan dapat kita pahami gitu. Jadi tujuan dari pembelajaran ini supaya kita tuh dapat mengerti gitu apa aja pembedaannya gitu. Terus kalau kita udah mengerti, kita juga bisa menjaga pastinya, ya kan? Contoh kayak di pendekatan keuangan tadi gitu. Oke. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.